karena ini merupakan proyek tersendiri untuk memberikan layanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil. Atlantis begins its penultimate journey. Kita berada di tahun 2026 dan ada satu fakta penting yang sampai sekarang masih relevan. Asia Tenggara belum memiliki satupun pusat peluncuran satelit aktif. Nggak ada negara di kawasan ini yang benar-benar menjadi gerbang resmi menuju orbit. Padahal beberapa tahun ke belakang, wacana soal pusat antariksa ASEAN sudah berulang kali muncul dan bahkan sempat memicu persaingan terbuka antar negara. Nah, salah satu momen yang agak menjengkelkan terjadi ketika Malaysia secara resmi menyatakan bahwa mereka diminta oleh 5 hingga 6 negara untuk menjadi pusat antariksa ASEAN termasuk sebagai pusat peluncuran satelit. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad Hassan, dalam rapat parlemen di Kuala Lumpur. Saat itu Hassan menyebut bahwa permintaan tersebut datang dari sejumlah negara, meskipun ia tidak merinci siapa saja negara yang dimaksud. Dalam rapat parlemen di Kuala Lumpur, Hassan juga menjelaskan bahwa pemerintah Malaysia saat itu belum menentukan lokasi atau negara bagian yang akan dijadikan pusat antariksa. Pembahasan masih berada di tingkat kementerian dan badan terkait, sebelum nantinya dibawa ke kabinet. Nah, pernyataan ini muncul sebagai jawaban atas pertanyaan Senator Datuk Lim Pai Hen yang sebelumnya menyinggung kembali usulan pembangunan pusat antariksa ASEAN yang pernah dibahas dalam pameran Dirgantara dan Maritim Internasional Langkawi tahun 2023. Konteks regional saat itu juga penting. Malaysia saat itu memang sedang bersiap menjadi ketua ASEAN pada tahun 2025, sementara keketuaan ASEAN pada 2024 dipegang oleh Laos. Nah, posisi tersebut memang memberi Malaysia ruang diplomatik yang kuat untuk mengangkat isu kerjasama regional termasuk di sektor keantariksaan. Dorongan kerjasama antariksa di ASEAN sebenarnya bukan hal baru. 5 tahun sebelumnya pernyataan tersebut, CEO Asal Space dari Jepang, Nakamura Yuya, telah menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN seharusnya bekerja sama dalam membangun pusat antariksa. Alasannya jelas, proyek antariksa membutuhkan biaya yang besar, teknologi yang tinggi, dan sumber daya manusia yang kompleks. Dengan kerjasama regional, beban tersebut bisa dibagi dan hambatan teknis dapat diatasi bersama. Namun di saat Malaysia mengemukakan klaim tersebut, Indonesia sebenarnya telah lebih dulu memiliki rencana konkret terkait pembangunan bandar antariksa nasional, meskipun realisasinya berjalan sangat panjang. Nah, salah satu lokasi yang sejak lama dikaji adalah Pulau Biak di Papua. Pada World Water Forum ke-10 di Bali pada Mei 2024, mantan Presiden Joko Widodo secara langsung menawarkan Biak sebagai lokasi peluncuran roket kepada CEO SpaceX, Elon Musk. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat itu, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menjelaskan bahwa pertemuan antar Presiden dan Elon Musk berlangsung hampir 1 jam, dan pembahasan utamanya adalah mengenai kemungkinan pembangunan launching pad di Biak. Dalam pertemuan tersebut juga disinggung fakta bahwa SpaceX meluncurkan sekitar 150 roket per tahun, atau hampir 1 roket setiap hari, sehingga kebutuhan akan lokasi peluncuran yang strategis menjadi sangat krusial. Bahkan Elon Musk sempat menanyakan soal ketersediaan gas di lokasi tersebut, yang menunjukkan bahwa pembicaraan telah masuk ke aspek teknis. Namun ketertarikan SpaceX terhadap Indonesia sebenarnya sudah muncul jauh sebelum pertemuan itu. Pada Maret 2021, LAPAN yang kini telah menjadi organisasi riset penerbangan dan antariksa ORPA di bawah BRIN menyebut bahwa SpaceX berminat membangun bandar antariksa di Indonesia untuk lepas landas dan mendaratkan wahana antariksa. Meski demikian, pada saat itu pembangunan masih berada di tahap pembahasan awal dan belum menghasilkan keputusan. Dari sisi hukum, pembangunan bandar antariksa bukan sekedar rencana. Berdasarkan kajian Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN, pembangunan bandar antariksa merupakan amanat Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan. Ini artinya secara regulasi, negara memang memiliki kewajiban untuk membangun infrastruktur keantariksaan nasional. Biak dipilih bukan tanpa alasan. Ada 2 pertimbangan utama yang sejak awal menjadi dasar kajian. Pertama adalah ketersediaan lahan. Nah, LAPAN memiliki lahan seluas 1 juta meter persegi atau sekitar 100 hektar di Kabupaten Biak Numfor, tepatnya di Desa Sokobi, Biak Utara, sekitar 40 km dari kota Biak. Nah, kedua adalah letak geografis. Biak berada sangat dekat dengan garis khatulistiwa dan menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Posisi ini membuat peluncuran roket menjadi lebih efisien secara teknis. Menristek sekaligus Kepala BRIN saat itu, Bambang Brojonegoro,
pernah menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling strategis untuk peluncuran roket karena berada di garis khatulistiwa dan Biak hanya berjarak sekitar -1 derajat dari ekuator. Nah, penjelasan ini diperkuat oleh penelitian Astri Rafikasari dari Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa 8. Dalam jurnalnya, ia menjelaskan bahwa bandar antariksa di wilayah khatulistiwa memiliki keunggulan signifikan untuk peluncuran wahana ke orbit geostasioner atau GEO karena dapat mempercepat laju wahana antariksa sekaligus menghemat bahan bakar. Dalam konteks kawasan, saat itu juga disebutkan bahwa Asia Tenggara belum memiliki pusat peluncuran satelit, sementara Indonesia sedang merencanakan pembangunan spaceport di Biak dan memiliki target meluncurkan 19 satelit ke orbit rendah atau Low Earth Orbit atau LEO. Nah, selain di luar urusan teknis dan geopolitik, bandar antariksa punya satu manfaat paling konkret, yaitu pendapatan negara. Ketua Umum Asosiasi Antariksa Indonesia atau ARIKSA, Adi Rahman Adiwoso menyebut bahwa bandar antariksa Indonesia berpotensi menghasilkan hingga 200 juta dolar Amerika Serikat per tahun atau sekitar 3,1 triliun rupiah per tahun. Angka ini merujuk pada pendapatan dari layanan peluncuran dan pemanfaatan fasilitas bandar antariksa. Adiwoso juga mengutip studi Deloitte 2025 yang proyeksikan ekonomi antariksa ASEAN bisa menambah PDB hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat setara 1.550 triliun rupiah dengan Indonesia sebagai kontributor terbesar. Nah, BRIN menegaskan bahwa bandar antariksa tidak hanya untuk peluncuran roket, tapi untuk membangun ekosistem bisnis. Artinya swasta dilibatkan, mulai dari jasa peluncuran, pengelolaan data satelit, hingga layanan informasi berbasis antariksa. Singkatnya, bandar antariksa bukan proyek simbolik, ini sumber pendapatan baru dan pintu masuk Indonesia ke ekonomi antariksa regional. Nah, di balik perebutan wilayah gerbang antariksa, akhirnya Rusia masuk ke dalam cerita. Space shuttle Atlantis. Ultimate journey to shore up the International Space Station. The speed of Atlantis right now 6 miles in altitude, 9 miles. Nah, kita masuk ke aktor global lainnya. Rusia secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengembangan antariksa Indonesia. Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsyanov, menyampaikan bahwa Rusia terbuka untuk membantu pengembangan penerbangan antariksa nasional Indonesia, termasuk pembangunan stasiun antariksa dan fasilitas peluncuran di Biak. Tolsyanov menegaskan bahwa keputusan lokasi sepenuhnya berada di tangan Indonesia. Sementara Rusia siap menyediakan teknologi peluncuran roket, dukungan teknis, dan teknologi lain yang dibutuhkan. Kerjasama antara Roskosmos dan BRIN telah berjalan, dan Rusia juga siap membantu instalasi peluncuran serta pembangunan landasan roket jika Indonesia melanjutkan rencana tersebut. Nah, ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 10-15 tahun sebelumnya pernah ada rencana dari perusahaan Rusia untuk memanfaatkan bandara di Biak sebagai basis peluncuran wahana antariksa yang diangkut dengan pesawat kargo besar. Namun rencana tersebut tidak terrealisasikan karena berbagai kendala. Dari pihak Indonesia, Kementerian Luar Negeri mengakui bahwa rencana pembangunan tempat peluncuran satelit di Biak telah dibahas sejak beberapa tahun sebelumnya. Namun hingga saat itu belum menghasilkan keputusan yang final. Memasuki tahun 2026, situasinya mulai bergerak. BRIN menyatakan bahwa pembangunan bandara antariksa nasional di Biak telah memasuki tahap persiapan infrastruktur. Nah, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan bahwa pada tahun ini BRIN membuka lahan seluas 100 hektar untuk fasilitas teknik bandara antariksa Biak, termasuk pembangunan jalan akses, perataan lahan, dan pemagaran area terbatas, serta keselamatan karena pantai timurnya menghadap laut lepas. Biak tetap dipilih karena efisiensi teknis peluncuran akibat kedekatannya dengan khatulistiwa, serta ketersediaan infrastruktur pendukung seperti bandara besar, pelabuhan, dan pasokan listrik. Nah, BRIN juga menegaskan bahwa bandara antariksa ini akan dibuka untuk penyedia jasa peluncuran satelit internasional dan dikelola secara komersial. Dalam skema ini, BRIN berperan menyiapkan lahan, regulasi, dan pengawasan, sementara pemilik roket membangun fasilitas teknisnya sendiri. Tantangan utama berupa regulasi nasional dan kesiapan SDM disebut hampir sepenuhnya diselesaikan, sementara pencarian mitra teknologi masih berlangsung. Nah, Kementerian Kehutanan juga menyatakan bahwa bandar antariksa nasional termasuk pembangunan strategis non-kehutanan dan dapat menggunakan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH dengan estimasi waktu penyelesaian sekitar 34 hari kerja setelah persyaratan lengkap.
Dari sisi kebutuhan nasional, Indonesia memang membutuhkan bandar antariksa mandiri untuk meluncurkan satelit orbit rendah atau LEO. Nah, satelit LEO berada di ketinggian 500 hingga 2000 km. Lebih murah diluncurkan dibandingkan satelit GEO di 36.000 km. Namun membutuhkan ratusan satelit untuk cakupan global. Dalam satu kali peluncuran, roket hanya mampu membawa sekitar 24 satelit LEO. Asosiasi Antariksa Indonesia atau ARIKSA sebelumnya menargetkan bahwa Indonesia harus meluncurkan satelit LEO pertamanya paling lambat tahun 2027. Nah, untuk mencapai target tersebut, pembangunan spaceport menjadi langkah kunci, disertai kebijakan ramah investasi, pembangunan SDM, dan model bisnis yang berkelanjutan. Nilai industri antariksa global yang diperebutkan sangat besar. Amerika Serikat, Eropa, dan Cina, bahkan negara lain telah menghabiskan ratusan miliar dolar per tahun secara konsisten selama lebih dari 5 tahun terakhir. Controlling, Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station.